Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Maulana dari D3 Teknik Komputer kelas 4701 dengan NIM 607022330041. Di sini saya akan mempresentasikan tujuan karir di mata kuliah pengembangan profesionalisme. Hal yang akan dibahas di presentasi saya ini mencakup 5 hal. Pertama, tujuan karir yang ingin saya tempuh. Kedua, persyaratan karir yang ingin saya tempuh. Ketiga, keterampilan dan minat saya. Keempat, strategi untuk meraih karir yang saya inginkan. Dan terakhir, tokoh sukses di bidang karir yang saya inginkan. Oke, saya akan membahas tujuan karir saya dulu. Tujuan karir saya setelah lulus dari D3 Teknik Komputer, saya ingin menjadi network engineer. Lalu step by step saya ingin naik ke jenjang Space Communication Engineering. Kenapa network engineer? Pertama, latar belakang akademis saya dari SMK Teknik Komputer Jaringan. Lalu saya mengambil D3 Teknik Komputer untuk memperdalam ilmu saya di bidang jaringan. Jelas, tahap selanjutnya karir saya tentu di bidang jaringan, insya Allah. Lalu kenapa step berikutnya Space Communication Engineer? Jujur, itu ada ceritanya. Dulu saya ingin sekali kerja di bidang antariksa. Jadi saya menempatkan Space Communication Engineer di tahap terakhir untuk karir saya. Oke, selanjutnya di persyaratan karir. Setahu saya untuk network engineer minimal kita harus mempunyai minimal pendidikan di D3 atau S1 Teknik Komputer atau jaringan yang terkait bidangnya. Lalu kita harus mempunyai skill teknis, mungkin hard skill ataupun soft skill. Hard skill bisa saja mengkonfigurasi jaringan, mendesain topologi, mengkonfigurasi routing dan switching. Di sisi soft skill mungkin kita bisa memiliki kemampuan berbahasa Inggris atau berbahasa asing yang mumpuni untuk menunjang karir kita. Lalu setahu saya di network engineer juga harus di Indonesia khususnya minimal kita untuk menempuh network engineer harus mempunyai sertifikasi. Contohnya CCNA, Mikrotik MTCNA, dan lain-lain. CCNP juga bisa. Nah, untuk di Space Communication Engineering, yaitu tahap karir saya setelah menjadi network engineer, setahu saya minimal S1 atau S2 di bidang teknik komputer ataupun teknik elektro. Lalu S2-nya mungkin bisa ngambil di bidang aerospace system atau satelit. Saya belum mencari lebih dalam tentang S2 ini di Indonesia. Mungkin kalau bisa ntar insya Allah saya akan kuliah di luar negeri. Amin. Selanjutnya jelas harus mempunyai soft skill dan hard skill yang saya sebutkan di sebelumnya. Network engineer di aerospace, di Space Communication Engineer juga harus mempunyai soft skill dan hard skill yang mumpuni di bidang ini. Lalu juga seperti network engineer sebelumnya, bidang ini, karir ini yaitu Space Communication Engineer rata-rata harus mempunyai sertifikasi. Semuanya sih harus mempunyai sertifikasi. Apa aja sertifikasinya? Setahu saya CCNA atau CCNP bisa untuk juniornya. Lalu
GVF, itu GVF global. Lalu pokok yang ketiga, keterampilan dan minat saya. Keterampilan saya mempunyai hard skill di bidang jaringan, tentu karena saya mempelajari jaringan apa saja. Hard skill saya bisa mengkonfigurasi jaringan, routing and switching, menggunakan tools networking. Lalu soft skill saya bisa berbahasa Inggris menengah lah, tidak expert tapi bisa menengah berbahasa asing. Selain berkemampuan berbahasa Inggris, saya juga mengasah kemampuan berpikir secara logika dan sistematis saya. Lalu loncat ke minat saya jujur suka bermain game, tapi game yang mengasah otak. Contohnya catur, Clash of Clans, Mobile Legends. Selain bermain game, saya juga suka nonton film yang mempunyai plot kompleks, susah ditebak lah. Itu untuk mengasah cara saya berpikir. Oke. Minat saya yang terakhir mungkin tidak terakhir juga. Minat saya suka belajar bahasa asing. Sekarang sih sedang belajar bahasa Cina ya, lebih susah. Poin keempat, strategi. Jelas, strategi saya dalam jangka waktu pendek ini lulus tepat waktu dan magang di tempat magang yang proper. Nah, kan saya D3 sekarang. Niatnya setelah D3 saya ingin mengambil langsung S1 agar tidak menghabiskan banyak waktu menjadi pengangguran. Itu niatnya. Lalu setelah lulus S1, saya mencari sertifikasi atau sertifikasi yang saya sebutkan tadi di poin ke-2, persyaratan karir. Cari sertifikasi tentang jaringan seperti CCNA, CCNP, atau Mikrotik. Nah, di sela-sela sertifikasi itu, jelas saya akan belajar terlebih dahulu untuk meraih atau mendapatkan sertifikasinya. Lalu yang terakhir mungkin part-time dan membangun relasi sama manusia. Oke, kita lanjut ke poin terakhir, poin kelima. Tokoh sukses di bidang yang saya inginkan atau di karir yang saya inginkan. Saya ambil contoh itu Vint Cerf. Vint Cerf itu ilmuwan asal Amerika Serikat, ilmuwan komputer yang dikenal sebagai bapak internet atau father of internet. Pertama, jujur, saya kurang kenal sama nih orang. Tapi kenapa saya masukkan? Karena saya tidak tahu lagi siapa tokoh yang sukses di bidang yang terkait saya. Elon Musk, cuma Elon Musk menurut saya terlalu mainstream. Nah, saya kebetulan melihat di internet ada tokoh ini. Nah, menurut saya menarik nih orang nih. Nah, saya pakai aja sebagai contoh referensi tokoh sukses di bidang karir saya, network engineer. Lalu kenapa sih orang ini bisa terkenal? Dia ini salah satu pendiri Internet Society tahun 1992. Lalu juga dia pengembang atau istilahnya pelopor lah terjadinya TCP atau IP, Internet Protocol kan. TCP atau IP, Internet Protocol. Kalau nggak ada IP ataupun kalau dia nggak buat nih, orang nggak buat, kita nggak akan bisa nonton video YouTube streaming gitu. Lalu setahu saya, yang saya dapat datanya dari internet, dia juga mengembangkan ARPANET. Apa sih ARPANET? ARPANET itu istilahnya
nenek moyangnya internet. Jadi sebelum ada internet dikenalnya sebagai ARPANET. Lah, dikembangkanlah sama dia dan timnya menjadi internet yang sekarang kita pakai sehari-hari, khususnya di jurusan saya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih